Pada pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama kita pelajari adalah perkalian pecahan. Perhatikan contoh soal berikut. Ini contoh soal saya ambil dari buku paket Kemendikbud. Ini ada gambar gelas ukur yang sering dipakai pada laboratorium. Contoh soalnya, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Dari soal cerita ini, kita bisa membuat kalimat matematikanya yang bisa kita tulis 1/2 kali 5. Setengah liter kali 5 jam. Ini adalah perkalian pecahan antara pecahan 1/2 dengan bilangan bulat 5. Untuk menghitungnya dengan perkalian, setengah kali 5 itu sama saja dengan penjumlahan pecahan setengah ini sebanyak 5 kali. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka untuk menjumlahkan cukup pembilangnya saja 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 5/2. Sehingga di sini setengah kali 5 hasilnya adalah 5/2. Atau bisa juga kita menghitung perkalian 1/2 kali 5, ya, 1/2 kali 5 atau setengah kali 5 dengan cara pembilang ini 1 ini dikalikan 5. 1 kali 5 ditulis sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi yang dikalikan pembilang dengan angka 5. Ditulis bagian atas atau sebagai pembilang. 1 kali 5. Penyebutnya tetap 2. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Penyebutnya tetap 2, berarti 5/2. Ini proses perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. 5/2 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran boleh, yaitu 2, 1/2. Berikutnya contoh yang kedua. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jadi seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 5/4 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Jadi di sini seorang apoteker mengambil setengah bagian dari cairan yang ada dalam botol. Tapi di dalam botolnya sendiri isinya hanya 4/5. Nah, kalimat cerita ini bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika, yaitu setengah kali 4/5. Mengambil setengah bagian dari di dalam botol yang isinya 4/5. Sekarang kita akan memproses cara mengalihkan setengah dengan 4/5. Caranya cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang. Ini 1 kali 4 dituliskan sebagai pembilang, dan penyebut kali penyebut dituliskan sebagai penyebut 2 kali 5. Dan kita hitung, pembilangnya adalah 4, penyebutnya adalah 10. Dari pecahan ini kita bisa menyederhanakan menjadi
2/5. Paham? Bisa juga kita akan menghitung cara mengalihkan setengah kali 4/5. Setengah kali 4/5, ini kita hitung. Kalau tadi kita langsung mengalihkan, boleh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kemudian hasilnya seperti ini, disederhanakan. Bisa juga di sini antara pembilang dan penyebut, jika ada bilangan yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya ini ada penyebut 2 dan pembilang 4. Kedua bilangan ini bisa kita sederhanakan, yaitu semuanya dibagi 2. Ya, 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2 hasilnya masih 2. Sehingga di sini pembilangnya 1, yang sebelah kanan 2, penyebutnya di sini 1, ini habisnya pembagian 1 dikalikan 5. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 hasilnya 2, ini 1 kali 5 hasilnya 5. Silakan kalian gunakan cara yang mana, terserah yang kalian kuasai. Inilah cara mengalihkan dua pecahan. Berikutnya kita akan pelajari pembagian pecahan. Contoh, setengah dibagi 2 hasilnya berapa? Untuk menentukan hasilnya berapa, kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada sepotong roti. Sepotong roti ini kita bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian ini nilainya adalah setengah. Yang hijau ini setengah, yang biru juga setengah. Karena tadi semula adalah 1 roti dibagi 2. Setengah roti yang biru ini saya bagi 2 lagi. Ya, setengah roti ini tadi kan setengah roti. Kita bagi 2. Maka sepotong roti ini nilainya berapa? Nilainya adalah 1/4. Kenapa bisa? Nah ini, kalau sebelah kiri kita bagi 2, ini juga dibagi 2, maka roti ini sebetulnya semuanya dibagi menjadi 4. Nah, maka 1 potong ini adalah 1/4. Ini saya ulang sedikit, biar lebih paham. Nah, tadi rotinya 1. Rotinya 1. Kemudian kita bagi menjadi 2. Masing-masing bagian nilainya adalah setengah. Ini setengah, ini setengah. Nah, setengah roti ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Maka 1 potong roti ini nilainya adalah 1/4. Ya. Paham ya? Jadi di sini kita bisa mendapatkan 1/2 dibagi 2 hasilnya adalah 1/4. Atau bisa juga kita menghitung dengan proses setengah dibagi 2, itu berarti kita mengalihkan penyebut dengan pembaginya ini. Ini penyebutnya 2 dikalikan pembaginya. Kita tuliskan sebagai penyebut, sedangkan pembilangnya ini 1, maka di sini tetap 1. Sehingga di sini 1-nya sebagai pembilang tetap, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. Berarti cukup mengalihkan penyebutnya dengan pembagi. Mengalihkan penyebut dengan pembagi, yaitu 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Sekarang perhatikan contoh soal. Ini juga saya ambil dari buku paket Matematika kelas 7 semester 1. Soalnya, bagaimana kalau sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Sepertiga gelas, ya, sepertiga gelas cairan dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri masing-masing 1/6 gelas. Soal ini bisa diilustrasikan pada gambar seperti ini.
Ini ada gelas ukur, isinya sepertiga gelas. Kita lihat ini di sini ketinggiannya 2. Ini ketinggian gelas ukurnya adalah 6. Artinya totalnya sampai penuh adalah 6. Karena di sini isinya adalah 2, itu artinya 2/6. 2/6 itu disederhanakan jadi 1/3. 2/6 itu sama dengan 1/3 gelas. Sepertiga gelas ini akan dibagi ke dalam 1/6 gelas. Nah, ini kita buat 1/6. Ini 1, tingginya 1/6. Ini 1/6 gelas. Ini juga 1/6, tingginya 6. Ternyata di sini sepertiga gelas ini tadi dibagi 1/6 gelas. 1/6 gelas terdapat 2 gelas. Ini ilustrasinya. Bagaimana cara menghitungnya dalam perhitungan matematika? Di sini bisa dituliskan permasalahannya adalah sepertiga dibagi 1/6. Sepertiga dibagi 1/6. Sepertiga gelas dibagi bagian menjadi 1/6 gelas, berarti sepertiga dibagi 1/6. Proses menghitungnya sepertiga dibagi 1/6 itu cara menghitungnya sederhana, perhatikan ya. Kalian cukup mengalihkan pembilang yang sebelah kiri dikalikan penyebut sebelah kanan. Itu kita tuliskan sebagai pembilang 1 kali 6. Saya ulang sedikit ya. Jadi caranya pembilang ini dikalikan dengan penyebutnya, dituliskan 1 kali 6. Pembilang kiri kalikan penyebut sebelah kanan. Sedangkan penyebut ini hasil perkalian penyebut yang kiri kali pembilang yang kanan. Nah, penyebut ini 3 kalikan pembilangnya 1 di sini. Paham ya? Saya ulang lagi biar paham dari awal. Ya. Jadi sepertiga dibagi 1/6 caranya berarti pembilang ini kalikan penyebut dituliskan sebagai pembilang. Penyebut ini dikalikan pembilang sebagai penyebut. Nah, inilah proses pembagian. Itu pengalikan. Hasilnya kita hitung. Pembilangnya 1 kali 6 adalah 6. Penyebutnya 3 kali 1 adalah 3. Hasilnya adalah 3/6. 3/6 ini bisa disederhanakan menjadi 2. Paham? Inilah cara menghitung pembagian pecahan. Kalian boleh menggunakan cara yang boleh. Ini adalah di antara cara menghitung dalam pembagian pecahan. Sekarang di sini kita akan menyinggung sedikit berkaitan dengan jenis-jenis pecahan. Pecahan itu ada pecahan sejati. Nah, pecahan sejati itu kalau pembilangnya lebih kecil dibandingkan penyebutnya, dan pecahan itu tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya ini 1/2, 2/5, 4/7, ini pecahan sejati. Tetapi kalau ini 2/4, ini bukan sejati. Kenapa? Ini masih bisa disederhanakan. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, namanya bukan pecahan sejati. 2/4 ini kalau disederhanakan jadinya 1/2 ini. Ini pecahan sejati. Kemudian ada pecahan persen. Ini yang penyebutnya 100 disebut persen. Kalau pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil. Misalnya 5/100 itu berarti 5%. 5/1000 itu artinya 5 per mil ya ini. 0 per 0-nya 2, 0. Kalau persen pembilangnya 0, penyebutnya 0, ini 1. Tapi kalau per mil pembilangnya 0, ini 0 per 0, 0-nya ada 2. Namanya per mil. Kemudian ada pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu berarti pecahan yang pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Contohnya ini 6/5, 5/2, ini pecahan tidak sejati.
Pecahan tidak sejati itu bisa dibuat bilangan campuran. Nah, bilangan campuran itu gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1/2. 1 ini bilangan bulat, 1/2 ini adalah pecahan. Ini berarti campuran antara bulat dan pecahan. Terus ini 2/1/5. 2-nya ini bilangan bulat, 1/5 ini adalah pecahan. Ini namanya bilangan campuran. Bilangan campuran itu bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Caranya, misalnya ini 1/2 itu berarti kita ubah menjadi pecahan tidak campuran. 1 dikalikan 2 ditambah 1. 1 kali 2 ditambah 1. Sedangkan penyebutnya tetap 2. Sini 2, ini tetap 2, ini juga tetap 2 terus. 1 kali 2, ini tadi 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3/2. 2/1/5. Kita jadikan pecahan biasa, berarti 2 kali 5 ditambah 1. 2 kali 5 ditambah 1. Penyebutnya tetap 5. 2 kali 5 adalah 10 ditambah 1 jadinya 11. Berarti 11/5. Ini adalah pecahan campuran atau bilangan campuran. Ada juga bilangan desimal. Bilangan desimal itu menggunakan lambang koma. Pada bilangan desimal itu tersusun dari angka-angka ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan yang termasuk bilangan desimal contohnya 0,5. Nah, ini 0,5, 1,25 dan seterusnya. 0,5 itu bisa dirubah menjadi pecahan biasa 5/10. Sedangkan 1,25 jadi pecahan biasanya adalah 125/100. Ini sudah pernah dipelajari waktu di SD. Ya, itulah materi pembagian bilangan pecahan. Silakan kalian tetap belajar, cari literasi atau literatur yang lain, bisa dari buku paket, dari buku-buku yang lain, bisa juga lewat internet. Karena kalau hanya mengandalkan yang saya sampaikan ini sangat terbatas, karena ini kami buat dengan tujuan kalian punya pemahaman minimal atau tingkat dasar dalam operasi pembagian bilangan pecahan. Silakan mempelajari bilangan pecahan lewat literatur, buku, dan sumber yang lain. Untuk tugas pertemuan pada pertemuan yang keempat, ini ada 3 soal, silakan kalian hitung. Nah, ada 3 soal, silakan dihitung yang ini. Kemudian yang kedua, ketiga soal cerita. Silakan latihan mempelajari atau latihan mengerjakan soal dalam bentuk cerita. Ini latihan belajar AKM, gitu. Asesmen kompetensi minimal, latihan literasi dan numerasi, latihan membaca dan menghitung.